Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal trigonometri, yaitu tentang identitas trigonometri untuk identitas perkalian sama penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Ada 4 soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai identitas perkalian sama penjumlahan suatu trigonometri, gitu ya. Nah, di sini ada 2 rumus yang kita gunakan, yaitu rumus perkalian sama rumus penjumlahan. Untuk rumus perkalian sendiri, di sini ada rumus sinus sama kosinus ya. Jadi kalau misalkan ada 2 sin alfa cos beta, itu nilainya sama aja dengan sin jumlah ditambah sin selisih. Nah, ini sendiri itu dia berasal dari rumus jumlah yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, yaitu tentang identitas trigonometri, juga tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, gitu ya. Nah, jadi untuk menghafalnya sendiri sebenarnya lumayan gampang ya, karena di sini untuk menghafalnya ini kan dia urutannya sama. Kalau kita lihat di sini kan urutannya kan sin cos, kosin, cos cos, sin sin gitu ya. Sin cos, kosin, cos cos. Ini harusnya sin ya. Maaf ini salah ketik nih. Ini sin. Nah ya, sin cos, kosin, cos cos, sin sin. Jadi ini min 2 sin alfa sin beta, rumusnya yaitu cos jumlah dikurangi cos selisih. Di sini dia juga berurutan. Sin jumlah ditambah sin selisih, sin jumlah dikurang sin selisih, cos jumlah ditambah cos selisih, dan cos jumlah dikurang cos selisih, gitu. Nah, untuk identitas penjumlahan ini juga sama, sin ditambah sin dikurang, cos ditambah cos dikurang. Rumusnya di sini urutan juga, sin cos kosin, cos cos sin sin, sin cos kosin, cos cos sin sin, gitu ya. Sama ya, yang di terakhir ini untuk cos jumlah dikurang cos selisih itu ada negatifnya. Di sini juga sama ada negatifnya, gitu ya. Nah, jadi kalian harus hafal rumus-rumus ini. Nah, untuk cara penghafalannya gimana? Kalian urutkan seperti tadi, atau misalkan ada cara lain cara menghafalnya supaya lebih mudah juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, langsung aja kita praktek untuk pengerjaan soalnya. Nomor 1, tentukan nilai bentuk trigonometri berikut. Yang A, 8 sin 22,5 cos 112,5 adalah. Nah, untuk soal yang A, ini kan dia menggunakan rumus perkalian ya. Tadi rumus perkalian tadi kan yang sin cos kosin, cos cos sin sin. Cara ngafalinnya tadi kalau saya itu sin cos, kosin, cos cos, sin sin. Nah, ini kan sama alfa beta, alfa beta, alfa beta, alfa beta, gitu ya. Ada duanya ya. Nah, dia sama aja dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, ini urut juga. Ini sama, habis plus kemudian dia min, berarti sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Sin jumlah, sin selisih, sekarang cos jumlah, cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Kalau yang ini ada minnya di sini ya, yang terakhir ya, cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Nah, soal yang A ini kan 8 sin 22,5 cos 112,5. Jadi kan dia pakai rumus perkalian sin cos. Sin cos berarti pakai yang rumus yang pertama ya, 2 sin alfa cos beta. Ini kan 2, sedangkan di sini kan 8. 8 itu kan perkalian dari 8, 4 dikali 2 sin 22,5 cos 112,5. Jadi ini sama aja dengan bentuk 2 sin alfa cos beta. Jadi ini dia sebagai alfanya, ini dia sebagai betanya. Maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk sin jumlah ditambah sin selisih. Ya, jadi 4 dikali ini dalam kurung, karena ini kan dia satu kesatuan ya, 2 sin alfa cos beta ya. Sin jumlah ditambah sin selisih, berarti sin jumlahnya berarti kan
22,5 ditambah 112,5 ditambah sin selisihnya berarti 22,5 dikurangi 112,5 gitu. Jadi 4 dikalikan sin, kalau dijumlahkan 22,5 tambah 112,5 itu 135, kemudian ditambah sin 225 dikurangi 112,5 itu min 90 gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sin min alfa dia kan sudut negatif ya. Sudut negatif itu yang sama aja dengan di kuadran 4. Jadi yang positif itu hanya cos aja. Jadi kalau sudut negatif itu seperti ini. Kalau misalkan ada sin min alfa itu nilainya sama aja dengan min sin alfa. Kalau ada cos min alfa itu sama aja dengan cos alfa. Jadi yang berubah jadi positif itu hanya cos aja, karena kan dia sudut negatif dan berada di kuadran 4. Jadi yang positif hanya cos sama kebalikannya cos. Nah, jadi ini sama aja dengan 4 dikalikan, kita harus mencari nilai dari sin 135. Ini kalau menggunakan sudut berelasi, sin 135 itu kan sama aja dengan sin 180 dikurangi 45 ya. Sin min 90 itu sama aja dengan min sin 90. Nah, jadinya 4 dikalikan sin, ini kan 180 dikurangi 45 atau 135 itu kan ada di kuadran 2. Di kuadran 2 sin itu nilainya positif. Kalau sin dia tetap sin karena menggunakan 180 min ya. Jadi sama aja dengan sin 45 dikurangi sin 90 gitu. Udah, berarti sama aja dengan 4 dalam kurung sin 45 itu setengah akar 2 dikurangi sin 90 itu 1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam 4 kali setengah kan 2 ya. Jadi 2 akar 2 dikurangi 4 kalikan 1 itu 4. Soal yang B caranya seperti yang A, karena kan dia sin cos juga. Sin cos berarti pakai rumus yang pertama ya. Sin cos berarti pakai rumus sin jumlah ditambah sin selisih. Jadi soal yang B 12 sin 15 cos 165 sin cos. Nah, 12 ini kan bisa diubah menjadi 6 dikali 2 sin 15 cos 165. Ini pakai rumus 2 sin alfa cos beta. Nah, jadi sama dengan 6. Ini 2 sin alfa cos beta, berarti kan 15 ini dia sebagai alfa, ini dia sebagai beta ya. Pakai rumus yang pertama. Jadi sin jumlah kita jumlahkan 15 tambah 165 itu kan 180 ya. Ditambah sin selisih, sin selisihnya berarti 15 dikurangi 65. 15 dikurangi 65 itu sama aja dengan negatif 150 gitu ya. Jadi sama aja dengan 6 dikalikan sin 180 itu berapa? Sin 180 yaitu 0 ya. 0 ditambah sin min 150 itu sama aja dengan min sin 150. Ini 6 kalau dikalikan 0 kan 0 ya. 6 kalikan min sin 150. Jadi sama aja dengan min 6 sin 150. Nah, sekarang kita mencari sin 150. 150 itu kan ada di kuadran 2 ya. Jadi dia berelasi atau bisa diubah sama aja dengan min 6 sin 150 berarti 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150? 30. Nah, karena dia di kuadran 2 berarti sin kan nilainya positif ya. Kalau pakai rumus sin 180 min ini dia fungsi tetap. Jadi sama aja dengan min 6 dikalikan sin 30. Gitu. Min 6 dikalikan sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Jadi sama aja dengan min 6 dikali setengah sama dengan min 3 gitu. Nah, itu untuk soal nomor 1 A sama B kalian gunakan rumus yang ini. Jadi rumus ini kalian harus hafal ya. Nomor 2, tentukan nilai bentuk trigonometri berikut.
sin 195 dikurangi sin 45 dibagi cos 285 dikurangi cos 135. Nah, kalau yang soal nomor 1 tadi menggunakan rumus perkalian, yang sekarang menggunakan rumus jumlah sama selisih ya. Nah, untuk rumusnya cara menghafalkannya gampang karena kan sebenarnya sama urutannya. Jadi kalau untuk penjumlahan itu kan dia rumusnya itu kan sin A plus B gitu, malah sin A ditambah sin B gini ya, maaf ya, sin A ditambah sin B, kemudian sin A dikurangi sin B, kemudian cos A ditambah cos B sama cos A dikurangi cos B. Nah, rumusnya di sini sama ya, yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, ini sin cos, kemudian di sini urut cos sin, kemudian cos cos, yang terakhir sin sin. Jadi sin cos sin cos cos sin sin. Ini sama 2 yang terakhir itu pakai negatif min 2. Di sini setengah jumlah, kemudian setengah selisih. Ini setengah jumlah ya, ini setengah selisih, ini setengah jumlah lagi sama setengah selisih. Jadi pakai rumus yang ini. Nah, jadi kita masuk ke soal. Sin 195 dikurangi sin 45. Sin 195 dikurangi sin 45 dibagi cos 285 dikurangi cos 135. Nah, yang atas ini kan sama aja dengan sin A dikurangi sin B. Sin A dikurangi sin B, pakai rumus 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. 2 cos setengah jumlah, ini kita jumlahkan, 195 ditambah 45 itu 240 ya, 240. Sin setengah selisih, sin setengah selisih, 195 dikurangi 45 itu 150 dibagi sama cos A dikurangi cos B. Cos A dikurangi cos B min 2 sin setengah jumlah, berarti 285 ditambah 135 itu 420. Sin juga ya, sin setengah selisih, jadi 285 dikurangi 135 yaitu 150. Nah, karena ini sama berarti tinggal kita coret aja. Ini 2 sama 2 dicoret ya, jadi tinggal cos setengah kali 240 itu sama aja dengan cos 120 dibagi sin, di sini masih ada negatifnya, 420 dibagi setengah itu 210. Nah, baru kita cari menggunakan sudut berelasi ya. Ya, sudut berelasi cos 120 itu sama aja dengan cos 180 dikurangi 60 dibagi min, ini sin 180 ditambah 30. Ini dia di kuadran 2, cos itu nilainya negatif, jadi sama aja dengan min cos 60 dibagi ini sin 180 plus 30 atau 210 di kuadran 3. Sin itu nilainya negatif, jadi min, ini min sin 30. Jadinya hasil dari cos 60 itu setengah, jadinya min setengah dibagi, ini min kali min kan plus ya, sedangkan sin 30 itu setengah, jadi sama aja dengan min setengah dibagi setengah, yaitu min 1. Nomor 3, buktikan identitas trigonometri berikut. Yang A, sin 3x dikurangi sin 5x dibagi cos 3x plus cos 5x sama dengan min tangen x. Nah, ini kan menggunakan rumus penjumlahan tadi ya, sin A dikurangi sin B. Kemudian yang bawah itu cos A ditambah cos B. Tadi rumusannya apa, urutannya? Sin A ditambah sin B itu kan dia 2 sin setengah jumlah gitu ya, sin setengah jumlah cos
setengah selisih. Jadi kalian boleh tulis aja yang atasnya aja kalau misalkan untuk menghemat waktu gitu ya. Jadi kalau sin A dikurangi sin B ini kan plus, kemudian di sini kan min ya. Urutannya itu kan sin cos, di sini kosin. Kosin. Nah, jadi di sini sin A dikurangi sin B. Nah, jadi soal yang A kita uraikan ya. Jawab yang A sama dengan, jadi kalau misalkan membuktikan identitas trigonometri itu kan yang kita uraikan kan yang rumit ya. Jadi yang ruas kiri nih, kita harus membuktikan yang ruas kiri hasilnya seperti yang ruas kanan. Sin 3x dikurangi sin 5x. Sin 3x dikurangi sin 5x dibagi sama cos 3x ditambah cos 5x. Gini. Sin A dikurangi sin B, sin A dikurangi sin B, sin cos di sini kosin. Jadi sama aja dengan 2 cos setengah jumlah, kita jumlahkan berarti 3x ditambah 5x sin setengah selisih. Selisihnya berarti 3x dikurangi 5x dibagi sama cos A ditambah cos B. Ini kan sin jumlah, sin selisih. Kemudian ada lagi cos jumlah sama cos selisih. Nah, urutannya sama, sin cos kosin, di sini cos cos. Cos cos. Nah, ini atasnya di sini sama ya. Jadi sama aja dengan 2 cos setengah jumlah 3x plus 5x. Ya, kan sin cos kosin cos cos. Berarti ini cos lagi. Cos setengah selisih 3x dikurangi 5x gitu. Nah, jadi sama aja dengan ini kan 2 cos setengah jumlah, ini juga 2 cos setengah jumlah kan sama, langsung aja dicoret ini. Nah, jadi tinggal sisa dia ini aja kan. Jadi sin setengah dikalikan sama 3x dikurangi 5x itu min 2x dibagi cos setengah 3x dikurangi 5x itu min 2x gitu ya. Jadi sama aja dengan sin 2 kali min 2x itu min x. Jadi sin min x dibagi cos min x. Nah, ingat sudut setengah. Ingat sudut negatif, kalau ada sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Jadi ini sama aja dengan min sin x. Sedangkan kalau ada cos min alfa itu sama aja dengan cos alfa karena dia di kuadran 4. Cos x. Nah, sedangkan sin per cos itu adalah rumus dari tangen. Jadi sama aja dengan min tangen x. Nah, sama ya, berarti terbukti. Itu soal yang A. Nah, kemudian untuk soal yang B. Soal yang B itu kan hampir sama juga ya, cos jumlah di sini bawah cos selisih. Yang atas cos jumlah berarti cos 10x ditambah cos 6x dibagi sama cos 6x dikurangi cos 10x. Ini saya kecil-kecil aja nulisnya supaya muat. Cos A ditambah cos B, jadi cos A ditambah cos B kan dia rumusnya cos cos. Berarti 2 cos setengah jumlahnya berarti 10x ditambah 6x cos setengah selisih 10x dikurangi 6x dibagi sama di sini cos A dikurangi cos B. Ini kan sin cos kosin cos cos, di sini sin sin. Nah, yang terakhir di sini ada negatifnya. Jadi sama aja dengan min 2. Sama ya, rumusnya sama, cuma yang membedakan ininya aja. Berarti min 2 sin setengah jumlahnya berarti 6x ditambah 10x sin setengah selisihnya berarti 6x dikurangi 10x. Jadi sama aja dengan ini 2 sama min 2 kan bisa dicoret nih ya. Tinggal negatif, berarti min kita tulis di atas boleh, kita ditulis di bawah juga boleh ya. Karena sama aja dengan min 1. Jadi cos 10 tambah 6 kan 16 bagi 2 berarti 8x dikalikan cos 10 kurangi 6 itu 4x dibagi 2 berarti 2
X dibagi sama sin ini 16 dibagi 2 8x dikalikan sin 6x dikurangi 10, x itu min 2x min 4 ya, min 4 dibagi 2 berarti min 2x. Nah sin min alfa itu kan sama aja dengan min sin alfa, jadi ini kalau dia diuraikan lagi sama aja dengan ini minnya keluar ya, jadi nanti min cos 8x dikalikan cos 2x dibagi sama minnya itu dari sini. Sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa, jadi min kita taruh depan, sin 8x dikalikan sin 2x. Nah ini min sama min kan dicoret kan habis ya, jadi tinggal cos 8x dibagi cos 8x dibagi sin 8x dikalikan cos 2x dibagi sin 2x. Nah cos per sin itu kan rumus dari kotangen. Jadi kalau cos 8x dibagi sin 8x itu sama aja dengan kotangen 8x dikalikan yang ini juga sama kotangen 2x gitu ya. Kotangen 8x dikalikan kotangen 2x itu kan sama aja dengan kotangen 2x dikalikan kotangen 8x. Berarti ini terbukti. Nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin x plus 210 ditambah sin x min 210 sama dengan setengah akar 3 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Ya, jadi sin di sini ada sin x plus 210 ditambah sin x min 210 sama dengan setengah akar 3. Nah ini kan sama aja dengan sin A ditambah sin B ya. Rumusnya apa? Sin A ditambah sin B rumusnya yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih gitu ya. Nah jadi ini dia sebagai A, ini dia sebagai B. Nah jadi kalau misalkan kita uraikan pakai rumus ini, jadi sama aja dengan 2 sin setengah jumlah, kita jumlahkan x plus 210 ditambah x min 210. 210 kurangin 210 kan habis ya, jadi tinggal x tambah x yaitu 2x. Cos setengah selisihnya berarti A dikurangi B, x dikurangi x habis ya, nanti 210 dikurangi, nah biar nggak bingung saya tulis aja deh, jadi x plus 210 dikurangi x min 210 sama dengan setengah akar 3. Yang ini tadi nggak saya uraikan, paham ya, karena dia penjumlahan. Jadi sama aja dengan 2 sin setengah kali 2x cos setengah kali, nah ini kan x dikurangi x berarti kan habis, 210 dikurangi min, ini min kali min plus berarti 420 sama dengan setengah akar 3. Nah jadinya 2 sin setengah kali 2x itu x cos setengah kali 420 itu 210 sama dengan setengah akar 3. Nah kita bisa mencari nih nilai dari cos 210 menggunakan sudut berelasi, jadi sama aja dengan cos 180 ditambah 30. Cos di kuadran 3 hasilnya negatif, berarti sama aja dengan min cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, jadi min setengah akar 3. Nah ini kalau kita masukkan jadinya 2 dikalikan sin x dikalikan min setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Nah ini kan boleh pindah ke sini ya, setengah akar 3 bagi setengah akar 3 kan 1, jadinya 2 sin x sama dengan, karena ada minnya berarti kan dia min 1, jadi sin x sama dengan min 1/2 atau min setengah gitu ya. Nah sekarang kita cari sin yang hasilnya setengah. Sin yang hasilnya setengah itu kan sin 30, tapi ini dia negatif. Sin yang hasilnya negatif itu dia ada di kuadran 3 sama di kuadran 4.
ya. Nah, di kuadran 3 yang berelasi sama sin 30 berarti dia sin 180 ditambah 30, ya kan? Karena kan sin yang hasilnya setengah sin 30, ini sama aja dengan sin 210. Nah, berarti ya 210 ininya. Kemudian kalau di kuadran 4 itu sama aja dengan sin 360 dikurangi 30 atau sama aja dengan sin 330. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada dua sudut yang memenuhi, yaitu 210 sama 330 gitu ya. Nah, oke, itu tadi 4 soal mengenai identitas trigonometri, fungsi perkalian sama penjumlahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.